teman-teman, perkenalkan saya Wulandria Rahmayanti dengan NPM 0513031036. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Nah gak sih kalian itu ngerasa tulisan kalian tuh udah bagus, tapi ternyata masih ada kesalahan kecil di tanda baca. Masalahnya hal kecil seperti koma, titik, dan tanda baca lainnya sering diabaikan dalam penulisan tugas, laporan, dan bahkan skripsi. Nah, di video ini kita akan lihat contoh kesalahan penggunaan tanda baca yang sering terjadi. Lalu kita perbaiki sesuai aturan yang benar. Di akhir juga ada kuis seru buat nguji pemahaman kalian semua. Kalimat ini memuat beberapa metode yang disebutkan secara berurutan. Tanpa koma, rangkaian tersebut terlihat seperti satu kesatuan yang tidak jelas batasnya. Penggunaan koma berfungsi untuk memisahkan setiap unsur dalam perincian, sehingga pembaca dapat memahami bahwa observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang berbeda. Kalimat ini merupakan kalimat tanya yang biasanya terdapat dalam rumusan masalah. Jika diakhiri dengan titik, fungsi kalimat menjadi tidak jelas karena terlihat seperti pernyataan. Tanda tanya digunakan untuk menegaskan bahwa kalimat tersebut adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan yang menjelaskan tujuan penelitian. Tanpa tanda titik di akhir, kalimat terasa belum lengkap secara struktur. Tanda titik berfungsi sebagai penutup kalimat agar informasi tersampaikan dengan jelas dan utuh. Bagian kalimat, jika data sudah terkumpul, merupakan anak kalimat yang berada di awal. Dalam kaidah penulisan, anak kalimat yang mendahului induk kalimat harus dipisahkan dengan tanda koma. Hal ini bertujuan agar hubungan antara bagian kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Kalimat ini mengandung kutipan langsung. Dalam penulisannya, harus ada tanda koma sebelum tanda petik untuk memisahkan bagian pengantar dengan isi kutipan. Tanpa koma, batas antara pengantar dan kutipan menjadi kurang jelas bagi pembaca. Setelah kata adalah, terdapat bagian yang menjelaskan tujuan penelitian. Dalam penulisan, titik 2 digunakan untuk menandai adanya penjelasan atau perincian. Penggunaan titik 2 membuat hubungan antara bagian awal dan penjelasan menjadi lebih tegas. Kesalahan ini terjadi karena adanya spasi sebelum tanda koma. Dalam aturan penulisan, tanda koma harus langsung menempel pada kata sebelumnya, tanpa spasi. Kesalahan seperti ini dapat membuat tulisan menjadi tidak rapih dan kurang profesional. Pada kalimat ini, koma digunakan secara tidak tepat karena memisahkan subjek penelitian ini dengan predikat bertujuan. Dalam struktur kalimat yang benar, subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan oleh tanda koma karena dapat mengganggu kejelasan makna. Tanda seru biasanya digunakan untuk kalimat ekspresif atau emosional. Dalam penulisan formal seperti laporan atau skripsi, penggunaan tanda seru tidak tepat karena tidak sesuai dengan gaya bahasa ilmiah yang harusnya objektif dan formal. Pada kutipan langsung, tanda titik harus diletakkan di dalam tanda petik. Hal ini merupakan aturan dalam penulisan kutipan agar struktur kalimat tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, dari video tadi kita bisa lihat, ternyata kesalahan tanda baca itu sering banget terjadi. Bahkan di tulisan yang kelihatannya udah serius. Padahal cuma beda titik, beda koma, ataupun tanda tanya. Tapi makna kalimatnya tuh bisa berubah banget. Jadi mulai sekarang jangan anggap tanda baca itu hal sepele ya. Coba biasakan cek lagi tulisan kalian sebelum dikumpulkan. Siapa tahu yang salah cuma satu koma, tapi dampaknya bisa besar banget. Kalau video ini membantu, jangan lupa dipahami dan dipraktikkan ya. Terima kasih sudah menonton dan semangat terus belajar.